Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ajak kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan saya ambil dari kitab Nahum 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees, mencatat sampai pada bulan Mei 2022 ada sekitar 100 juta pengungsi di seluruh dunia. Wow. Dan itu merupakan dampak dari perang antara Rusia, Ukraina, atau konflik yang terjadi di Afrika dan di Afghanistan. Ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah sungguh ada tempat aman di belahan bumi kita? Apakah mungkin bumi terhindar dari konflik antar penduduknya? Kita perlu ketahui bahwa penduduk bumi semakin hari semakin banyak. Sementara sumber daya alam yang mendukung kehidupan tentu saja akan semakin terbatas berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, konflik antar manusia bahkan antar bangsa menjadi semakin terbuka. Ditambah lagi, ada segelintir orang yang perkaya diri dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang semakin terbatas, atau memperkaya diri dengan memperdagangkan senjata untuk berperang, atau memperdagangkan vaksin antivirus. Bumi yang aman dan nyaman hanyalah sebuah utopia, angan-angan dalam sebuah cerita fiksi, Bapak Ibu. Dan iman Kristen sepenuhnya mengajarkan bahwa bumi tidak akan pernah menjadi tempat tinggal yang lebih baik, yang aman dan nyaman. Tidak akan. Terlebih karena perilaku manusia semakin toleran dan permisif terhadap kebejatan moral dan etika. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tidak ada tempat lain di belahan bumi manapun. Tuhan tidak melindungi kita seperti induk kanguru yang menyimpan bayinya dalam kantong selama beberapa bulan. Tidak. Tapi Tuhan membantu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kerap kali kita harus melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut, justru hal itu menegaskan kasih dan kuasa Tuhan bagi kita. Jika kita masih ada sampai saat ini, karena kasih dan kuasa Tuhan, bukan karena hal lain. Mungkin kita akan mendapat banyak luka, bekas perjuangan sepanjang perjalanan hidup kita. Namun semua bekas luka itu punya kisah kemenangan sendiri. Saya teringat pada film animasi berjudul The Crow, sebuah film animasi tentang satu keluarga manusia prasejarah. Ip, putri dari keluarga itu, punya banyak luka di sekujur tubuhnya untuk dapat bertahan hidup setiap harinya. Dengan bangga dia katakan, setiap goresan, setiap luka punya cerita. Berbeda, berbanding terbalik dengan Dawn, nama seorang gadis lain
dari keluarga Betterman. Dinamakan keluarga Betterman karena mereka mengelola sebuah kehidupan yang mereka katakan lebih sophisticated, lebih modern, lebih aman. Mereka mengubah lingkungan menjadi sebuah taman yang nyaman dan aman untuk mereka tinggali. Namun dari sudut pandang lain, sebenarnya taman itu adalah sebuah penjara yang mengisolasi mereka dari kehidupan nyata. Sekali lagi, Tuhan bukan seperti induk kanguru yang menyimpan kita baik-baik dalam kantung di perutnya. Tapi Tuhan akan membiarkan kita melewati kehidupan kita. Dia mendampingi kita. Pribadi dengan mentalitas yang sehat dan kuat tidak menjauhi tantangan. Kita harus ingat, tanpa musuh yang hebat, tidak ada pahlawan hebat. Setiap naga melahirkan pahlawan. Beritahu saya, jika ada nabi atau murid Yesus yang hidup tanpa tantangan iman. Tidak ada. Kekristenan adalah cerita tentang hidup yang sesungguhnya. Roh Kudus membuat hidup kita lebih hidup. Justru tantangan dan kesulitan hidup itu yang akan makin mempertegas bahwa hanya Tuhanlah tempat yang aman bagi kita untuk mengungsi dari kehidupan di dunia ini yang selalu saja memberikan kekecewaan dan rasa frustrasi. Mari, ketika kita akan melewati hari-hari di depan kita, berlarilah kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan dan kekuatan setiap kali kita melewati lembah bayang-bayang maut dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak tantangan dalam hidup dan Engkau bukan Allah yang menjauhkan kami, mengisolasi kami dari semua masalah itu. Justru kami dibentuk oleh semua tantangan dalam kehidupan ini, supaya kami bisa melihat kepenuhan Allah, kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyaksikannya kepada orang lain, karena kami akan menjadi pemenang. Kami akan melewatinya dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.